Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Ibrani, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kemudian nanti kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tapi tentang anak Ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan. Semuanya itu akan binasa, tapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.' Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari surat Ibrani, pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Namun hari ini kita akan coba membahas bersama secara ringkas dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 saja, tentang Yesus Kristus lebih tinggi dari para nabi-nabi dan para malaikat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pendahuluan surat Ibrani sangat indah dalam pemilihan kalimatnya. Istilah-istilah yang dipakai sangat tinggi dan halus. Pada pendahuluan ini, para pembaca langsung diperhadapkan kepada pokok tentang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Keempat ayat ini merupakan satu kalimat yang menyatakan bahwa anak Allah yang akan memiliki segala sesuatu, yang menyatakan diri Allah dan yang menebus dosa manusia adalah saluran penyataan yang utama, yang lebih tinggi daripada para nabi dan malaikat. Dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1, penulis surat Ibrani bermaksud menyatakan bahwa dahulu firman Allah disampaikan melalui mimpi, penglihatan, beban para nabi, sejarah yang ditulis, berita dari malaikat dan sebagainya. Tapi bagaimana jika semuanya ini dibandingkan dengan penyataan Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup dan pelajarannya? Mengapa semua cara yang digunakan Allah tersebut mulia, namun itu tidak sebanding dengan penyataan Allah sendiri, yaitu firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita? Bagi kita yang bukan orang Yahudi mungkin tidaklah sulit menerima hal itu, tetapi bagi mereka yang dibesarkan dalam agama Yahudi mungkin sangat sulit. Orang Yahudi dididik untuk menghargai dan menghormati Taurat Musa. Tapi ayat ini berkata bahwa semua itu tidaklah sebanding dengan pernyataan yang disampaikan dengan perantaraan Tuhan Yesus. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 sampai 3 menjelaskan ada 3 aspek dari kemuliaan Tuhan Yesus yang diuraikan. Yang pertama, Ia ditetapkan sebagai pewaris. Aspek yang pertama ini menunjuk kepada peranan Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Yang kedua, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Aspek yang kedua ini menunjuk kepada peranan Tuhan Yesus di masa lalu, di mana Dia dipakai Allah
untuk menciptakan segala sesuatu yang ada. Yang ketiga, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Aspek yang ketiga yang menunjuk kepada peranan Tuhan Yesus pada masa sekarang. Duduk adalah kata kerja utama dalam kalimat ini, dan kata kerja ini menyatakan kuasanya yang tidak tertandingi. Dengan demikian kita mengerti bahwa penulis surat ini setuju bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan berbuat baik, tetapi manusia dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan menerima Dia sebagai juru selamatnya. Dan di dalam ayat yang keempat hari ini dikatakan bahwa Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Kalau dalam ayat sebelumnya Yesus dibandingkan dengan para nabi, maka dalam ayat ini Yesus dibandingkan dengan para malaikat. Galatia pasal 3 ayat 19 menyatakan bahwa hukum Taurat disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi perjanjian lama ada penyataan yang disampaikan melalui malaikat. Sedangkan kita sudah membaca dalam pasal 1 ayat 2 hari ini, bahwa sekarang dengan perantaran anaknya sendiri, Allah sudah berbicara kepada kita. Maka hari ini inti dari pasal 1 ayat 1 sampai 4 adalah bahwa anak Allah yang akan memiliki segala sesuatu, yang menyatakan diri Allah dan yang menebus dosa manusia adalah saluran penyataan yang utama, yang lebih tinggi daripada nabi, lebih tinggi juga dari para malaikat. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita dapat belajar bersama bahwa di bawah kolong langit ini, baik di bumi maupun di surga, tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya ada satu nama yang dapat kita keluarkan untuk masuk surga, yaitu nama Tuhan Yesus. Jika saya dan saudara berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkanmu masuk ke surgaku? Apa yang akan kita katakan kepadanya? Dengarkan, hanya ada satu jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu, yaitu nama Tuhan Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan melalui doa. Yesus adalah satu-satunya nama yang memiliki kuasa atas musuh. Yesus adalah satu-satunya gembala yang baik yang akan menuntun kita melewati lembah bayang-bayang kematian. Dia lebih baik dari para malaikat. Dia lebih baik dari para nabi. Dia lebih baik daripada tokoh-tokoh terkenal di dunia ini. Dia lebih baik daripada idola-idola di bawah muka bumi ini. Dia lebih baik dari para hamba Tuhan. Dia adalah wahyu terakhir. Dan dia adalah Kristus yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami semua belajar hari ini bahwa hanya nama Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan hidup kami. Tuhan Yesus lebih baik dari apapun dan lebih baik dari siapapun di bumi maupun di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan